Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Rut pasal yang keempat dengan tema "Dan mereka hidup bahagia selamanya". Saudara, kisah cinta sejati memang tidak pernah berakhir. Meskipun banyak kesulitan dan ketidakadilan, selalu ada tujuan dalam segala hal, walaupun awalnya mungkin tidak terlihat. Nah, mari kita akan bersama-sama belajar dari kisah dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sekarang berada di program Jalan 66 masih bersama saya, Pendeta Yohanes. Kita sekarang sampai di pasal yang keempat dari kitab Rut. Ya, kita sudah belajar ya pasal sebelum-sebelumnya, bagaimana sebuah jalinan kisah yang luar biasa dari satu tragedi ke tragedi. Kemudian kita belajar ada semacam Romeo and Juliet. Kita belajar juga tentang bagaimana Boaz pada akhirnya semacam ada ketertarikan kepada Rut juga demikian, dan ini kisahnya kita akan lanjutkan ya supaya kita tahu bagaimana endingnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kalau lihat dari jalinan kisah ini kita bisa kasih tema sekarang ya, dan mereka hidup bahagia selamanya. Wow, ini pasti yang diimpi-impikan ya bagi saudara-saudara yang ada di luar sana yang belum menikah. Ketika mau menikah, dapat pasangan hidup, pasti impiannya agar hidup bahagia selamanya. Itu impiannya, dan ini dikisahkan saudara di dalam kitab Rut antara Rut dan Boaz. Nah, karena itu kita akan sekarang melihat saudara dari kitab Rut pasal yang keempat. Silakan buka Alkitab saudara bisa melihatnya langsung juga di Alkitab dan tahu bagaimana kisah ini. Saya akan membaca bagi saudara. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka, lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Saudara, seperti yang telah kita lihat di akhir pasal 3, harapan Naomi juga diteguhkan di pasal 4, saudara. Boaz mengambil sikap dan berusaha menyelesaikan masalah yang ada. Dan di balik layar, kita melihat, saudara, bagaimana Allah bekerja dalam situasi ini. Mengingat ketika Rut memasuki ladang milik Boaz, ia melakukannya tanpa sengaja, yang kita sebut sebagai kebetulan dia ada di tanah milik Boaz. Dan kita tahu sekarang dilanjutkan bagaimana Boaz duduk di pintu gerbang, di gerbang kota, dan di sana juga ada para tua-tua. Dan tepat pada saat itu penebus yang ia sebutkan lewat. Saudaraku, ke sini. Nah, kita lihat di sini saudara bagaimana pemeliharaan ilahi terwujud. Maka Boaz tentu di sini seperti yang sudah saya katakan, dia selalu bertindak sesuai dengan adat dan hukum. Kemudian Boaz berbicara kepada para tua-tua kota dan kepada orang yang berhak untuk menebus, yaitu kerabat terdekat yang mewarisi keluarga yang telah meninggal. Itu merujuk kepada Elimelek. Jadi rupanya Elimelek itu meninggalkan sebidang tanah yang dijual oleh Naomi yang kembali dari Moab. Penebus ini mengetahui bahwa ia ada sejumlah harta yang tersedia baginya, dan ini juga berarti uang. Ia kemudian memutuskan untuk mengambil posisinya sebagai penebus kerabat
Tetapi setelah ini Boaz secara strategi, ini strateginya dia, melanjutkan dengan mengatakan, tetapi kata Boaz, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Perhatikan. Sementara Rut, orang Moab, memutuskan untuk membahayakan hidupnya sendiri agar dapat memberkati kehidupan Naomi. Di sini kita juga melihat, saudara, ada pria dari Israel yang memahami hukum Taurat, yang mengetahui Allah yang benar, yang bersedia menjadi penebus ketika ia tertarik pada tanah milik Elimelek. Namun ketika ia menyadari bahwa ia harus mengurus janda itu yang bernama Rut, orang Moab itu, langsung mundur, saudara. Mundur selangkah, maaf aku gak bisa mengambil tanggung jawab ini. Ia berkata bahwa ia tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk melakukan apa yang diharapkan darinya. Dan menghadapi hal ini, ya Boaz mengambil perannya sebagai penebus. Lalu penebus itu berkata kepada Boaz, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya. Ya, ada komentar pada ayat 7 dari pasal ini menjelaskan bagian yang menarik dari budaya pada saat itu. Jadi, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Berarti dia sudah lepas tanggung jawab. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Artinya, oke, ini saya yang menebus, tapi saya nggak bisa, karena itu saya tanggal kasut saya, berarti ini sekarang saya bawa Boaz ini resmi, sah. Secara hukum, dia yang berhak untuk menebus. Saudara, kita lihat ini ya, ada situasi yang berubah. Dulu, untuk mencapai kesepakatan, orang-orang akan melepas sepatu mereka. Bayangkan ya, bagaimana tradisi ini terjadi di seluruh negeri. Bagaimana mereka melakukan ini untuk mencapai kesepakatan hanya melepaskan sebelah kasut. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang itu, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Malon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu istri Mahlon, aku peroleh untuk menjadi istriku, untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara orang kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Saudara, Boaz mengambil yang kita sebut sebagai posisinya dengan cara yang elegan dan resmi sebagai penebus yang menetapkan ada kesinambungan nama Elimelek. Ini tetap ada nama itu dan mengambil Rut, orang Moab itu sebagai istrinya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Sekarang akhirnya kita melihat di sini hasil dari kisah cinta yang diberkati Tuhan dengan berlimpah di dalam kitab Rut. Dan kita perhatikan ayat 13. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Saudara, kue akhirnya siap. Perayaan telah dimulai dan akhirnya seperti yang dikatakan, hidup bahagia selamanya. Dan dihampirinya lah dia
Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Saudara, lihatlah betapa istimewanya peristiwa ini, saudara. Kini nenek Naomi melihat sesuatu yang sangat membahagiakan. Yaitu apa, saudara? Kelahiran cucu kecilnya, putra Rut dan Boaz. Pernikahan ini sungguh diberkati. Tragedi yang menimpa keluarga ini kini menjadi berkat yang sejati. Bukan hanya bagi Naomi dan Rut, tetapi juga bagi seluruh bangsa Israel. Yang menjadi alasan mengapa kitab ini dimasukkan ke dalam Alkitab. Dan pada ayat 16, saudara, coba perhatikan, kita baca. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangganya perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Wow, luar biasa. Tindakan meletakkan anak itu di pangkuannya sebenarnya berarti bahwa Naomi mengadopsi anak itu sebagai anaknya sendiri. Menganggapnya sebagai putranya sendiri. Dan merawat anak laki-laki kecil yang kelak akan menjadi kakek dari raja kita yang terkenal, yaitu Daud. Raja terbesar yang pernah ada di Israel. Dan demikianlah kitab Rut diakhiri dengan sedikit silsilah, ya, semoga nggak membosankan. Saya baca, ya, ini silsilahnya. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Esron. Esron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Saudaraku, di sini kitab suci mulai menunjukkan kepada kita bahwa kisah yang kita sebut sebagai tragedi, ada kematian, ada kesulitan, kemudian juga ada kisah pemulihan, ada romantisme, dan pernikahan ini, saudara, memiliki makna yang lebih besar dalam sejarah Israel. Keluarga dan pergumulan pribadi Naomi diubah menjadi kisah berkat yang besar yang akan menjangkau seluruh bangsa. Kebenaran agungnya yang kita peroleh, saudara, bahwa Rut, orang Moab, menjadi nenek buyut Raja Daud. Dan Daud akan menjadi orang yang apa? Berkenan di hati Allah. Raja Israel yang agung, yang mendirikan dinasti di Yehuda, yang akan terus berlanjut hingga kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Raja segala raja. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kitab Rut berakhir dengan cara yang istimewa. Dalam romansa yang indah di mana semuanya berakhir dengan baik. Kenyataannya, ya, mereka hidup bahagia selamanya. Mereka hidup bahagia sebagai pasangan. Mereka hidup bahagia selamanya sebagai sebuah keluarga. Karena mereka diberkati oleh Tuhan dengan cara yang istimewa. Terutama dalam kasus kita tahu Naomi. Mereka hidup bahagia selamanya karena apa? Keturunan mereka akan memimpin yang namanya lahir Raja Daud yang agung, yang akan menjadi berkat bagi bangsa Israel. Dan bukan hanya itu, saudara, melalui sejarah yang sulit yang ditandai oleh rasa sakit, duka, tragedi, kematian, kerumitan, kita melihat Allah membangun sejarah penebusan. Yesus putra Daud adalah keturunan langsung Rut, orang Moab. Dengan segala penderitaannya, segala kepedihannya, dalam kisah tragis keluarga Naomi yang menjadi berkat terbesar dalam sejarah bangsa Israel. Membawa harapan, keselamatan, kehidupan, dan sukacita bagi seluruh dunia. Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa? Mari, saya ajak kita akan tetap setia di program Jalan 66. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Baiklah Pak Yohanes, kita akan mengakhiri rangkaian pembelajaran kitab Rut dan kita sampai kepada pasal yang keempat dengan tema mereka hidup bahagia selamanya. Hal-hal baik memang berakhir begitu cepat. Hanya 4 bab kalau kita perhatikan, karena sekarang ceritanya sudah menarik, akhirnya akan segera berakhir. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Yohanes, mengapa mereka semua bertemu di gerbang kota. Bukankah ada semacam alun-alun, tempat yang lebih menyenangkan untuk bertemu? Apakah harus di gerbang kota? Sebenarnya Pak Oti, di zaman dahulu ya, segala sesuatunya itu sangat berbeda dengan kenyataan yang kita miliki saat ini. Sulit kita membandingkan. Nah, di kota Israel, gerbang adalah tempat pertahanan. Kota-kota itu dikelilingi tembok ya, dan orang-orang yang bertanggung jawab berjaga di sana siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dan para penguasa bertemu di sana. Nah, pada zaman dahulu di Yunani misalnya ya, mereka akan bertemu di tempat yang disebut dengan agora. Semacam apa ya, pasar gitu ya, tempat transaksi berlangsung. Dalam dunia Ibrani, Semit Israel kuno, itu para tua-tua dan hakim tinggal di gerbang. Di mana mereka, di tempat inilah mereka membuat keputusan. Inilah sebabnya mereka bertemu di gerbang kota dan melakukan apa yang harus mereka lakukan di sana. Jadi tentunya konsepnya sangat berbeda dengan zaman sekarang. Jangan berpikir di tempat jaga malam begitu ya. Ini bukan hal yang seperti itu. Baik Pak Yohanes. Dan inilah sebabnya kalau kita melihat Mazmur pasal yang ke-24 mengatakan, "Hai pintu-pintu gerbang, tinggikanlah dirimu." Apakah dari sini konsep ini berasal Pak Yohanes? Nah, gagasan ini makna gerbang kota itu merujuk pada tempat yang aman dan terlindungi. Tempat pemerintahan berada. Kita ingat Lot ya. Ya duduk di gerbang kota, kalau kita baca di Kejadian 19, yang berarti ia memiliki posisi penting di kota. Ini bukan menjaga pintu gerbang kayak satpam, tidak seperti itu. Konsep yang terjadi pada masa dahulu. Nah Pak Yohanes, mengapa 10 tua-tua dari kota itu? Apakah Boas perlu bertemu dengan sejumlah pria tertentu begitu? Ini adalah gagasan yang menarik Pak Oti, dan kita tidak memiliki jawabannya dalam kitab Rut itu sendiri ya. Nah, beberapa ahli menduga ya kitab Rut mungkin ditulis kemudian, tetapi tampaknya tidak demikian ya, karena kitab tersebut menyebutkan Raja Daud, sehingga kemungkinan besar ditulis pada masa kerajaan. Nah, kemudian agama Yahudi kita tahu ya itu mengembangkan tradisi yang menganggap angka 10 sangat penting. Nah, kemungkinan besar tradisi ini dimulai di sini ya, karena ada pencatatannya. Nah, misalnya ketika bait suci dihancurkan pada zaman Babilonia dan penduduknya dibuang, inilah saat Yudaisme resmi ditetapkan sebagai agama. Di sini kita melihat adanya sinagog. Dan sebuah sinagog hanya dapat berdiri jika ada 10 pria, kepala keluarga dan pemimpin yang diakui di daerah tersebut. Jadi tradisi ini berkembang pada titik seperti ini. Memang tidak ada catatan sebelumnya. Jadi inilah bagian dari kitab suci yang melahirkan realitas ini, kenyataan ini yang menjadi sangat krusial dalam sejarah Yudaisme. Tentang pernikahan, Pak Yohanes, antara Boas dan Rut ini, mungkinkah hanya mereka berdua atau apakah ia harus menanggung harta keluarganya? Sepertinya ia harus menebus bukan hanya satu orang, tetapi juga segala sesuatu yang terlibat. Benar Pak Oti, benar ya. Kita harus mengingat apa yang dinyatakan hukum pada saat itu. Apa masalahnya dengan setiap masyarakat yang ingin menjadi masyarakat yang sehat? Masyarakat tidak boleh membiarkan ketidakseimbangan sosial yang terjadi pada masa itu. Ya memang sungguh menyedihkan melihat statistik yang menakutkan pada saat ini ya. Jumlah orang yang miskin itu setiap hari terus meningkat. Dan tentunya kita sangat takut ya, ada ketimpangan yang begitu besar, yang kaya makin kaya, yang miskin tambah terperosok. Nah, di Israel pada masa itu ada sistem perlindungan agar keluarga tidak kehilangan tanah mereka dan agar masalah-masalah yang ditimbulkan itu tidak akan menjadi kesengsaraan. Tidak terjadi kemiskinan. Makanya di sini ada konsep penebus. Dialah yang bertanggung jawab atas segalanya. Tidak hanya menikahi jandanya,
tetapi juga memperoleh tanah dan properti agar nama kerabat yang meninggal dapat diwariskan. Nah, kisah Rut itu menakutkan. Karena begini saja ya, bagaimana mungkin seorang bisa begitu, tanda petik maaf, sial begitu ya. Di tanah Moab, ya sang ayah meninggal. Lalu anak-anaknya meninggal. Tragedi demi tragedi terjadi dan kemudian kita bertanya, di manakah Tuhan di tengah-tengah semua kematian dan penderitaan? Kan itu pertanyaannya. Makanya Naomi, dia kan bilang, waduh Tuhan sudah menentang saya. Saya sekarang susah sekali, semuanya habis semua. Suaminya meninggal dan juga kedua anaknya meninggal. Tetapi ini saya sebut sebagai tragedi yang mungkin paling mengerikan. Tetapi lihat, Tuhan mengubah menjadi berkat yang luar biasa. Apa yang kita perhatikan dalam kitab Rut, bahwa ketika Tuhan bekerja, itu bisa mengubah tragedi menjadi berkat. Itulah cara Tuhan bekerja. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Baiklah, untuk menyimpulkan ayat yang ke-11 dan yang ke-12 dari kitab Rut pasal yang keempat. Apa arti dari bagian yang berbicara tentang Rahel dan Lea dan juga tentang Efrata dari Bethlehem dan diakhiri dengan pembicaraan tentang Peres dan Tamar? Karena ada banyak sekali bagian dari kitab Kejadian dalam bagian ini, Pak Yohanes. Iya, memang ini dari kitab Kejadian. Dan apa penekanannya di sini? Ya, saat menghadapi kegagalan manusia, jawabannya adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Mengapa? Karena kisah Yakub itu kita katakan rumit. Pernikahannya berantakan, sulit, penuh dengan kontroversi. Rahel adalah orang yang dicintai tetapi ia tidak memiliki anak. Lea memiliki anak tetapi tidak dicintai oleh Yakub. Ya, Tuhan memberkati mereka dan menciptakan suku-suku Israel dari keluarga yang rumit ini. Dengan Yakub sebagai ayahnya yang merupakan pribadi dengan kekurangan dan begitu banyak sifat negatifnya. Nah, setelah ini kita melihat kitab suci memunculkan sesuatu yang tidak ingin kita dengar. Semoga keluargamu seperti keluarga Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Lihat saja, Yehudalah yang salah paham, yang membuat kesalahan besar, mengabaikan kebutuhan akan warisan yang seharusnya diterima Tamar untuk putra-putranya. Tamar menantu perempuannya berdandan seperti pelacur dan akhirnya berkencan dengannya. Kisah ini tidak boleh dibaca di malam hari. Atau kita bisa kesulitan tidur setelahnya. Kok bisa seperti ini? Lalu Peres dan Esron lahir. Kembar dan Tuhan membangun kisah penebusan yang luar biasa setelah tragedi. Kegagalan dan dosa manusia itu nyata sekali, saudara. Dengan kata lain, Tuhan itu luar biasa. Apa yang dia lakukan dengan sekelompok orang yang bermasalah, ini saya katakan sebagai sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang kok bisa ya? Jadi jika Tuhan telah melakukan semua ini di masa lalu, biarlah berkatnya berlipat ganda seperti yang telah dimulai dalam kehidupan Rut dan Boaz. Iman dan kepercayaan kepada Tuhan ini sangatlah berharga. Inilah bagian yang saya katakan sangat keren ya. Jadi Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Dari tragedi, dia bisa menjadi berkat. Inilah cara kerja Tuhan. Karena itu biarkan Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Baik, sebuah kisah yang ceritanya berakhir dengan bahagia. Nah, bagaimana dengan kesimpulan dari bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita mengakhiri ya kitab Rut dengan happy ending. Kita membaca, kita dah melihat sekarang kue pengantin sudah disiapkan ya. Mereka benar-benar hidup bahagia selamanya. Boaz dan Rut diberkati Tuhan. Mereka menikah, memiliki anak, dan ini juga menjadi kebahagiaan bagi Naomi. Dan kita tahu dari kisah ini, kita tahu siapa leluhur dari Raja Daud. Dan apa yang kita temukan di sini, saudara? Kita menemukan bahwa Tuhan memberikan berkat-berkat istimewa di tengah-tengah tragedi yang mungkin kita alami. Ya, mungkin Anda telah mendengar berkali-kali bahwa tidak mungkin ada Tuhan, bahwa Tuhan tidak benar-benar berfungsi, tidak berperan dengan baik. Mungkin kita menjadi putus asa, apa ya Tuhan ada apa enggak ya? Kalau ada, kenapa kok saya sulit, susah begini? Kok kenapa di dunia ini begitu banyak terjadi ketidakadilan? Ada penculikan, pemerkosaan,
banyak korupsi dan sebagainya. Seakan-akan kok Tuhan tidak ada ya. Tuhan itu seperti membiarkan semuanya terjadi. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sepenggal kisah dari kitab suci ini tentunya menyentuh hati kita. Ada sesuatu yang terjadi. Seakan-akan keluarga ini telah ditinggalkan oleh Tuhan. Seakan-akan mereka terus dibiarkan menderita. Seakan-akan mereka terus mengalami goncangan ekonomi. Mereka harus pergi terusir karena kesulitan menjadi imigran dan tinggal di negeri asing. Dan di sana semuanya yang dicintai meninggal, suami dan kedua putra mereka. Tentunya Naomi menjadi kesal, marah. Tuhan tidak adil, Tuhan telah meninggalkanku. Bahkan Tuhan sudah balik melawanku. Ya pulang saudara. Dan lihat saudara, melalui seorang perempuan Moab yang sungguh indah, yang mungkin gak dianggap. Karena petik bagi orang Israel ini kafir. Allah membangun sebuah kisah pemulihan yang begitu luar biasa, begitu indah. Dan ini menjadi satu harapan bagi Israel dan bagi kita semua pada saat ini. Jadi mungkin saat ini Anda bertanya pada diri sendiri, bagaimana ini bisa terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Kenapa saya sudah kesana kemari mau bekerja juga belum dapat, saya juga belum dapat pasangan, mungkin yang sudah menikah sekian lama, kok Tuhan belum memberi kita omongan dan sebagainya, kita mungkin mulai putus asa. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan bekerja di sini. Kita tidak melihat diri kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja untuk mendatangkan berkat di tengah-tengah kehidupan kita dengan sudut pandang Tuhan. Karena itu nasihatnya jangan memberontak, jangan bersedih hati, dan jangan berpikir juga bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Ingatlah saudara bahwa Tuhan memberikan berkat istimewanya. Terutama di tengah-tengah tragedi yang mungkin kita alami. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.